kita merenungkan firman Tuhan. Renungan Natal sore hari ini saya diberi tema kasih yang tak terhingga dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan ayat 10. Kita membaca bersama-sama ayat 9 dan 10. Hitungan yang ketiga kalau sudah ketemu di Alkitabnya atau Alkitabnya sekarang. Pada bawa Alkitab sekarang. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan waktu yang Tuhan berikan ini. Kami bersuka cita dengan jemaat GBI Shalom Tiga di sini. Terima kasih puji-pujian, biarlah itu semua boleh memuliakan nama Allah. Terima kasih semua yang hadir. Tuhan masih kasih kesempatan kami untuk kami bisa hadir. Kami bersyukur dan ibadah ini, kebaktian ini, kami sejenak mau merenungkan firman Tuhan. Ini adalah bagian terpenting dalam setiap persekutuan yang kami lakukan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelajaran, menjadi pedoman, menjadi peringatan, menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua, berkati Pak Pendeta Guntur dan semua jemaat di GBI. Biarlah kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, pakai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berserah, ampuni dosa kami, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saya hadir sore hari ini bersama dengan istri saya dan kedua anak saya dan ibu saya. Mungkin boleh berdiri, walaupun udah tahu ya. Ini istri saya satu-satunya, ibu saya juga satu-satunya. Jadi dua-duanya harus dipelihara dengan baik. Karena satu-satunya. Ya, anak saya 2, puji Tuhan, dan saya melayani di GBI Ebenezer Cijantung. Kalau Bapak Ibu tahu pabrik kongguan, tolong mampir ke Ebenezer Cijantung. Ya, jangan beli kongguan doang, tapi mampir. Nanti dikasih kongguan lagi. Jadi itu pelayanan kami. Saya melayani mulai dari 2017 setelah ayah saya dipanggil sampai di tahun 2025 ini. Saya bertanggung jawab atas jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan buat saya gembalakan, saya layani. Ya. Terus mari saling mendukung satu sama lain dan saling mendoakan. Ya, puji Tuhan, kita sama-sama berada di lokasi yang di tengah-tengah lingkungan yang ya seperti ini. Ya, kalau tadi Pak Guntur bilang kita bawa tanah, Pak. Sama Pak, kita juga bawa tanah Pak. Tapi puji Tuhan, ibu saya RT 25 tahun. RT-nya sudah kami pegang. Jadi kalau Natalan bingkisan RT paling besar. Karena RT-nya adalah ibu sendiri. Ya, itu informasi saja. Baik, kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 tadi. Kita bicara tentang kasih yang tidak terhingga. Boleh slide-nya ditampilkan ya. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan ada beberapa kasih dalam bahasa aslinya ya. Kalau kita pakai kasih, kita lihat ada beberapa kasih di situ, 4 saya ambil. Yang pertama adalah kasih pakai kata benda, kasih storge. Ya, kasih storge itu kasih apa? Kasih mesra dari orang tua kepada anaknya. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, ada lagu yang berkata kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Padahal kalau ibunya udah meninggal, habis kan kasihnya kan? Ya kan? Udah nggak ada kan, ibunya udah nggak ada. Kasihnya juga, ya paling kita hanya mengingat kebaikannya. Tapi kasihnya sudah tidak bisa dinyatakan lagi. Itu kasih storge. Yang kedua, kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih asmara antara pria dan wanita. Nah ini bahaya nih, kaum muda ya. Biasanya kasih eros itu mengandung nafsu birahi. Ya. Kalau yang sudah menikah masih ada kasih eros? Yang sudah lama menikah masih ada ya? Masih suka bilang I love you ya? Semoga masih ya. Semoga ya masih bilang I love you, masih suka cium, masih ini ya. Kalau sudah menikah, tapi kalau belum
Jangan. Ya, itu kasih eros. Yang kedua, kasih yang ketiga, pakai kasih phileo. Itu kata kerja pakai philein, bahasa Yunaninya artinya kasih sayang yang sejati antar sahabat dekat. Atau anak-anak zaman sekarang suka sebut kasih phileo ini kasih bestie. Ya. Pak Ilham masih punya bestie, Pak. Circle-nya siapa, Pak? Asik. Kalau anak-anak muda sekarang sebutnya circle, ya. Jadi teman-temannya, rekanannya itu siapa aja. Itu kasih phileo. Ya, kalau di Alkitab kita tahu kasihnya Yonatan dengan Daud. Tuh, ya, kasih sahabat dekat. Nah, yang terakhir pakai kata agape atau agapau ya dalam bahasa Yunani yang artinya kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Ya, tanpa peduli. Bisa juga disebut kasihnya tidak terhingga. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Kasih yang tidak terhingga, kita fokus kepada kasih Allah kepada umat manusia. Kita jangan bicara kasih yang lain, tapi kita bicara kasih Allah. Nah, kalau di slide berikutnya, zaman sekarang kasih itu diubah pengertiannya, bukan yang seperti ini. Di zaman sekarang, bahasa kasih itu ada dua. Ya, kalau Bapak Ibu main media sosial pasti tahu ini. Kamu ya jangan nggak main media sosial. Kalau main media sosial, Facebook, Instagram, TikTok pasti tahu nih. Ya, ini namanya kasih zaman sekarang. Orang mengejar love dan like. Makanya para YouTuber suka bilang apa? Silakan like and subscribe, comment. Itu bahasa kasih di zaman sekarang. Jadi orang rela melakukan apapun, bahkan orang rela melakukan yang bahaya. Misalkan ya, mukbang cabenya 100 misalnya. Itu kan sebenarnya bahaya buat perut. Bisa-bisa meninggal dunia. Tapi demi apa itu dikejar? Demi cara kasih orang itu. Dia ingin dapat like sama love. Jangan sekarang. Ya. Kalau saya lihat media sosial gereja-gereja GBI, Pak Iwan lagi like. Yang nge-love sama yang like. Gimana, Pak? Tipis ya? Iya. Susah. Ya, tapi kalau gereja-gereja lain saya lihat, maaf ya, gereja-gereja besar gitu yang goyang-goyang, jingkrak-jingkrak, like-nya banyak. Kalau baptis independen, GBI Shalom, GBI Renon di Bali, GBI Magelang, saya suka lihat setiap hari Minggu saya bisa dengar lebih dari 8 khotbah lah. Karena semuanya ada di media sosial. Saya baru kali ini datang, biasanya saya lihatnya di Facebooknya Pak Twitter biasanya. Ya, ini bahasa kasih. Nah, kita mau lihat mengapa kasih agape atau kasih Allah itu tidak terhingga menurut dari 1 Yohanes 4 mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita mau lihat. Yang pertama, mengapa kasih Allah itu tidak terhingga? Kita lihat di ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Mari lihat Bapak Ibu firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ke-8 1 Yohanes 4 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Ayat 8. "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Jadi yang pertama, mengapa kasihnya tidak terhingga di momen Natal ini? Kasih Allah itu tidak terhingga. Yang pertama, karena kasihnya ilahi, kekal. Di dalam ayat yang ke-8, di situ jelas dikatakan Allah adalah kasih. Please jangan dibalik. Karena kita bilang Allah adalah kasih. Beda kalau kita menafsirkannya kasih adalah Allah. Berbeda. Alkitab bilang Allah adalah kasih. Tapi zaman sekarang orang bisa bilang love is God. Padahal harusnya God is love. Esensi ilahinya berbeda. Kalau Allah adalah kasih, berarti yang paling penting adalah di situ Allahnya dulu, bukan kasih. Kenapa? Karena banyak orang berusaha kejar kasih. Zaman sekarang ya, kalau kita lihat di media sosial, ada namanya itu membeli followers, pakai duit. Ya, media sosial gereja bisa pakai itu, Pak. Tapi jangan, ya, bahaya nanti. Allah adalah kasih, jangan dibalik. Karena Alkitab mengajarkan Allah yang paling penting.
Makanya di dalam ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, lihat di situ, ia tidak mengenal Allah. Semua orang ngejar Allah, semua orang menyembah Allah, tapi Allah yang mana? Ya. Semua orang bicara tentang Yesus, semua orang Kristen hari Minggu menyembah Yesus. Yesus yang mana? Natalan bicara tentang Yesus. Yesus yang mana? Apakah Yesus yang hanya seperti mesin ATM? Apakah Yesus yang hanya seperti investor? Apakah Yesus yang hanya seperti dukun atau dokter? Atau Yesus yang mana? Yang pertama kita bisa belajar mengapa kasih Allah itu tidak terhingga. Karena Allah adalah kasih. Jadi ini bicara hakikat Allah, di mana Allah adalah kasih. Jadi kalau bicara Allah, esensinya, hakikatnya, Allah adalah kasih, nggak terpisahkan. Kalau ngomongin Allah, kasih agape, ya Allah adalah kasih, jangan dipisah. Mungkin kita pikir ya, di zaman dulu kalau kita ingat, contoh lah Kejadian 6, ada air bah. Kita bilang Allah adalah kasih. Kejadian 6, peristiwa air bah, semua orang di muka bumi di. Apakah itu menghilangkan esensi bahwa Allah adalah kasih? Tentu tidak. Allah sangat mengasihi dunia ini. Allah sangat mengasihi umat manusia yang berdosa yang ada di dunia ini. Allah adalah kasih, jangan diubah. Dan kasihnya tidak terhingga, karena kasihnya itu adalah ilahi atau kekal. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah kekal. Kasih kita bisa hilang. Saya sudah tidak punya bapak dari 2017. Kebaikannya masih saya hidup. Yang buruk, ya jangan saya tiru. Walaupun ada hamba Tuhan, bapaknya Pak Abed nih gini-gini, nggak masalah. Semua manusia pasti punya hal kelemahan. Dan kasihnya ya sudah tidak bisa dinyatakan. Saya ingat sekali waktu ayah saya ditabiskan di GBI Universitas Jantung, dia didapat pertanyaan dari Bapak Pendeta Deli. Pak Pendeta Deli nanya, seberapa besar you mengasihi jemaat you? Dan ayah saya tidak bisa menjawab. Ayah saya hanya jawabnya dengan bisa. Itu juga yang menyebabkan saya merenungkan. Jadi hamba Tuhan itu saya tadinya nggak mau, nggak enak. Setiap hari saya melihat ayah saya setiap hari menangisi jemaatnya di dalam doanya kepada Allah. Karena dia sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh bertanggung jawab seperti Ibrani 10:17. Tanggung jawab sama jemaat-jemaat Tuhan itu. Dia nggak mau jemaat Tuhan itu nanti binasa, masuk ke dalam lautan api kekal. Nggak mau. Kalau nggak datang ke gereja, pikirannya udah kemana-mana. Kami makan pagi, makan siang, makan malam waktu saya masih kecil. Omonginnya siapa? Jemaat. Ya. Saya melihat Pak Guntur main musik, saya ingat waktu awal-awal saya masih melayani setelah saya masih main musik juga sambil khotbah. Itu nggak mudah. Konsentrasinya bisa mana? Tapi puji Tuhan karena kasih Allah kekal, esensi Allah adalah kasih. Di sini Yohanes mencatat, di sini Yohanes menegaskan keberadaan Allah yang personal, yang berpribadi. Kepribadiannya jelas, Allah adalah kasih. Allah punya kapasitas untuk mengasihi. Jelas. Makanya kasihnya ilahi. Kalau kasih kita, ya udah meninggal loh itu. Paling diingat yang baik, yang serem kalau diingat yang jahatnya. Kita bersyukur kasih Allah tidak terhingga momen Natal ini karena kasihnya ilahi, kasihnya kekal. Kalau kita percaya kepada Allah yang benar, Allah yang adalah kasih, Bapak Ibu mari beriman di momen Natal ya. Kasihnya tak bisa. Orang tua bisa tidak mengasihi anaknya. Bahkan kalau kita dengar ya di minggu ini di Medan, kalau Bapak Ibu dengar berita anak SD 12 tahun bunuh ibunya sendiri. Bahaya sekali.
Walaupun sekarang lagi diusut katanya yang bunuh bukan anaknya tapi suaminya, kakaknya. Tapi kita belum tahu kepastiannya. Tapi seperti tidak ada kasih. Bayangin 20 tusukan, tusuk sekali aja kan rasanya harusnya kalau kita sadar itu perbuatan jahat. Sekali aja nyakitin orang udah gak enak, 20 kali lebih. Dan itu ibunya nggak ada kasih di dunia. Makanya bersyukurlah kita ada di dalam Allah. Kita semua ditetapkan Allah menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Itu yang pertama. Ya, Allah adalah kasih. Dia sudah mengasihi kita. Kasihnya kekal, kasihnya selama. 1 Yohanes 5 ayat 1 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kata 1 Yohanes 5 ayat 1. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari padanya. Kalau kita anak Allah, kita juga harusnya mengasihi Allah di dalam Tuhan Yesus. Ingat hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan. Itu nggak mudah. Tapi firman Allah memampukan kita. Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya membuat kita yakin kasih Allah tidak terhingga karena kasihnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 9. Kita lihat. Ayat 9 1 Yohanes pasal 4 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang kedua, bukan hanya kasih yang tak terhingga itu karena kasihnya ilahi atau kekal. Yang kedua, karena kasihnya nyata. Karena kasihnya jelas terbukti. Nyata dan jelas terbukti. Ayat 9, di situ ada kata dinyatakan. Puji Tuhan loh. Dinyatakan. Ada orang bilang mengasihi, tapi baru dalam hati. Belum diluapkan. Kalau ditanya anak-anak ditanya, apakah kalian mengasihi orang tua? Pasti anak-anak semua akan jawab, iya. Pertanyaan dinyatakan. Di dalam gereja, masalah paling banyak adalah keluarga. Kalau hari Minggu, pendeta, saya ketemu jemaat, biasanya jemaat, Pak, sebentar mau ngobrol. Apa Pak? Ada masalah. Masalah apa? Anak saya. Gak mau tahan, anak saya begini, anak saya punya pacar yang beda agama, anak saya gak mau kuliah lagi, anak saya semua biasa begini. Tapi kalau ditanya anaknya, apakah kamu mengasihi orang tua? Dia jawab pasti. Tapi untuk menyatakannya, ayat 9, Allah sudah menyatakan kasihnya di tengah-tengah kita. Kalimatnya jelas, di tengah-tengah kita. Apa buktinya? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam supaya kita hidup oleh. Kenapa kita harus dihidupi olehnya? Efesus 2 ayat 1. Mari kita buka. Efesus 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata. Kita lihat dalam firman Tuhan di Alkitabnya masing-masing. Efesus 2 ayat 1. Kenapa kita harus dihidupi oleh kasih Allah? Karena Efesus 2 mengatakan kamu dahulu sudah. Coba baca dulu. Kamu dahulu sudah. Biasanya kalau orang udah mati dikubur kan? Tapi puji Tuhan kita yang sudah mati. 1 Yohanes 4 ayat 9 apa? Kasih Allah dinyatakan. Dia kirimkan anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia supaya kita hidup. Bersyukur ya. Natal ini kalau nggak bersyukur, nggak bersuka cita, kita salah. Jangan kita bersyukur karena apa yang baru, Bapak Ibu. Ya. Minggu depan gereja kami di GBI Universitas Jantung akan Natalan 3 hari non-stop. Mau kami masukin rekor muri tapi nggak bisa. Ya, 3 hari non-stop kami akan pergi ke Bandung. Bapak Pendeta Gunawan nanti yang akan berkhotbah karena saya sudah berkali-kali mengundang beliau untuk datang ke Jakarta susah. Akhirnya kami yang ke Bandung. Jadi saya bilang, Pak Gunawan, saya yang ke Bandung karena Bapak nggak bisa ke Jakarta, saya ke Bandung. Kalau nanti bawakan firman Tuhan 3 hari. Dan jemaat kami sibuk. Bapak-bapak seragamnya apa? Ibu-ibu
Seragamnya apa? Mudah-mudi seragamnya apa? Saya cuma bilang, seragam itu, baju baru itu, kalau kita pakai minggu ini, terus minggu depan kita pakai, Pak Iwan pakai baju putih nih, misalkan baru nih, minggu depan dipakai lagi, Pak Guntur tanya, baju baru ya Pak? Pak Iwan jawabnya pasti apa? Enggak, Pak, baju lama. Kenapa? Karena sudah dipakai. Kalau kita suka cita Natal, bersyukur Natal karena sesuatu yang baru itu pasti bisa jadi yang lama. Apalagi kalau wanita ya, aku belum punya baju warna hijau, aku belum punya baju warna merah, please beli dong. Padahal itu di lemari. Kalau laki-laki kan simpel ya, udah ada ya udah. Saya punya jemaat namanya Pak Robert Johnson, itu juga sekolah kita. Dia pakai baju hitam terus, selalu hitam. Ya, saya nggak tahu apa maksudnya, tapi saya tanya, saya suka warna hitam Pak. Cuman dia kalau perjamuan Tuhan, tadi pagi kami perjamuan Tuhan kami putih-putih. Hanya perjamuan Tuhan dia pakai putih-putih. Dan mungkin Natal besok karena seragam. Misalnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu lihat ke gereja datang, pasti beliau pakai baju hitam, pasti. Bahkan dasinya kadang hitam gitu. Jadi hitam semua. Laki-laki gampang, tapi kalau perempuan biasanya saya udah punya baju ini, saya nggak usah beli ini. Yang baru pasti akan jadi yang lama. Sekarang HP, mobil, kendaraan harganya murah karena cuci gudang akhir tahun. Nanti tahun 2026 yang baru jadi lama. Harusnya kita bersyukur. Kasih Allah nyata, kasih Allah jelas terbukti. Dia tidak terhingga karena sudah dinyatakan. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Di momen Natal dia lahir, di momen Paskah dia disalib, dia mati, dia dikuburkan. Dan puji Tuhan bukan berhenti di situ, tapi Yesus yang dalam wujud kasih Allah dinyatakan, Yesus ini dia bangkit. Bahkan peristiwanya kita peringati lagi, dia naik ke ngapain? Menyiapkan rumah buat kita semua. Makanya saya suka bingung, ada Kristen yang merayakan Natal. Saya tanya sama murid saya ngajar juga di Penabur Bapak Ibu sebagai guru musik. Saya tanya, murid saya ada salah satu gereja Sinode Kristen. Saya tanya, kamu nggak merayakan Yesus lahir? Enggak Pak. Kenapa? Ya memang itu hanya ritual aja Pak, kami nggak merayakan. Tapi kalau Yesus mati di salib kamu merayakan Pak, gede-gedean kan? Biasanya kalau kita orang Kristen malah yang paling besar Natal, Paskah biasa aja. Tapi kalau dia dibalik, Natal nggak merayakan, Paskah merayakan. Harusnya kita sebagai orang Kristen, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke, nggak bisa dilepas. Ini peristiwa semuanya itu sangat penting bagi kita. Nggak mungkin orang nggak lahir atau mati, betul nggak? Dan puji Tuhan kita punya Yesus yang nyata, yang jelas, yang terbukti. Dia sebagai wujud kasih Allah, dia mengasihi kita. Dan kasih Allah dalam Yesus, kasih yang tidak terhingga. Roma 5 ayat 8, saya suka sekali ayat ini. Ayat ini mengatakan, kalau kita merenungkan ayat ini, kita baca ayat ini dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Ada gak sih orang yang mau mati demi orang yang jahat? Roma 5 ayat 8 jelas. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Walaupun anak, kalau anak itu nakal, terus dia minta beliin motor CBR 250, pasti orang tua mikir untuk ngasih. Tapi Yesus, kasih-Nya tak terhingga, wujud kasih Allah dalam Yesus. Dia nyata, dia jelas terbukti. Ketika kita masih berdosa saja, Yesus sudah mati untuk kita. Kurang jelas apa? Kurang nyata apa? Kadang-kadang Natal yang kita pikirin makanan, baju baru. Padahal yang harusnya menjadi hal penting dalam Natal, Yesus yang kasih-Nya nyata, jelas, terbukti. Gak ada hal. Saya bilang sama jemaat saya, kesibukan Natal kita, mungkin kita adu-aduan ya. Desember ini berapa kali lu Natalan? Desember ini Natalan di mana? Lu Natal lu ada artis nggak? Ya, hari ini saya dapat undangan. Ada ipar saya melayani di daerah Cibubur, besar sekali.
gerejanya. Tapi saya bilang saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Bukan masalah artisnya, bukan bicara siapa sih yang khotbah. Yang khotbah siapa? Abednego. Ya siapa? Anak kecil. Sudah dibilang gitu. Tapi saat firman Tuhan disampaikan tentang Yesus, harusnya Yesus itulah yang utama, bukan saya. Saya nggak ada apa-apanya loh Ibu. Jangan berharap sama saya. Tapi Natal ini kasih Allah nyata tak terhingga dalam wujud Yesus sudah terbukti. Yesus jelas terbukti kasihnya. Dia adalah firman yang hidup. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jelas Filipi 2. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Padahal dia setara loh sama Allah. Kadang-kadang kita ke gereja, kalau ada Pak Presiden datang, Pak Menteri datang, duduknya pasti di depan. Itu ada namanya hukum tidak tertulis. Betul ya? Indonesia ini kan ada hukum tidak tertulis, dan biasanya yang tidak tertulis lebih berat hukumannya daripada yang tertulis. Itu namanya etika. Tapi dalam Yesus, dia setara dengan Allah. Dia datang ke dunia gantikan kita. Tadi pagi saya khotbah di jemaat saya bilang ini namanya skandal kasih karunia. Saya tidak tampilkan gambarnya, tapi skandal kasih karunia itu apa? Siapa sih orang yang rela memberikan bajunya kepada seorang pengemis? Siapa sih orang yang rela menolong seorang penjahat? Siapa sih orang yang rela menyelamatkan seorang pelacur? Jawabannya siapa? Hanya Bapak Ibu ketemu pengemis nanti di luar, rela gak bajunya dikasih? Pasti bilang baju saya baru dipakai Natalan baru lagi. Tapi Yesus, kalau kita lihat salib, yang harusnya disalib siapa? Saya yang sudah mati. Tapi Yesus rela. Saya kurang suka kasih zaman sekarang karena bentuknya, saya mengajarkan jemaat saya, kasih itu bentuknya salib. Ada yang suka begini ya. Padahal salib itu adalah kasih. Seperti Roma 5 ayat 8, kasihnya sudah ditunjukkan ketika kita masih Ada suatu cerita tentang seorang penginjil. Kalau Bapak Ibu lihat di buku lagu nyanyian, itu di buku nomor 143. Judulnya I Have Decided to Follow Jesus. Tahu ya? Itu seorang penginjil dari Amerika. Dia datang ke India. Namanya ke suku Assam. Namanya. Dan pada saat dia datang ke salah satu kampung di suku India, itu suku Assam tadi, ada satu orang ibu dan satu orang anak akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat kepala sukunya tahu kalau ibu dari salah satu warga sukunya percaya Yesus, misi itu dan istri dan anaknya dipanggil ke tengah-tengah masyarakat itu. Misi itu ditawarkan seperti ini: kalau kamu dan keluargamu masih mau hidup, menyangkal Tuhan Yesus saat ini juga, jangan beritakan tentang Yesus lagi di kampung kamu. Itu penginjil. Kalau Bapak Ibu nanti buka lagu nomor 143, nama penginjil itu yang menciptakan lagu ini. Dan dia jawab apa? Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar. Anaknya satu di sini. Setelah dijawab itu, satu anaknya dibunuh. Ditanya lagi, masih maukah kau untuk memberitakan Yesus di kampung ini? Atau kau saat ini oleh kepala sukunya, saya berikan lagi kesempatan, sangkal Yesusmu saat ini juga. Lagu yang bait kedua dia. Tahu ya lagunya? Ku ikut, kataku ikut walau. Akhirnya apa? Istrinya dibunuh. Yang ketiga, dianya sendiri. Sekarang istri dan anakku sudah mati. Bagaimana dengan dirimu? Mau tetap ikut Yesus atau menyangkal Yesus? Dan dia jawab yang bait 3. Ku ikut sampai mati.
Kalau kita lihat hal itu, seakan-akan seperti penginjilan sudah selesai. Kasih itu sudah tidak berguna. Karena semua yang menginjili, yang memberitakan tentang Yesus, tiga-tiganya sudah kelihatannya sudah selesai kan? Tapi Tuhan mampu bekerja lewat berbagai cara. Setelah peristiwa itu terjadi, kepala suku itu sendiri, dia merenung dan berpikir, kenapa orang itu kok rela mati, rela menunjukkan kasihnya, sehingga orang yang diinjili, ibu dan satu anak yang percaya Yesus tadi, tidak jadi dibunuh, karena dia sendiri sudah dibunuh. Akhirnya, puji Tuhan, kepala suku itu mau percaya kepada Tuhan Yesus, bukan lewat pemberitaan dari si misi Amerika yang akhirnya sudah dibunuh, tapi lewat kehidupan kesaksiannya. Karena dia mati, si kepala suku ini percaya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu boleh lihat di Google, boleh cek. Kalau saya berkata bohong, ini mimbar, ini jemaat Tuhan, nggak boleh menyampaikan kebohongan. Puji Tuhan, satu suku asal di India akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu sekarang merasakan kasih Allah yang nyata, jelas terbukti, tugas kita, mari bagikan kasih itu kepada sesama kita. Karena apa? Yesus mengasihi kita. Kalau kita lihat di Lukas pasal 23, saya nggak mau buka, tapi Bapak Ibu pasti sudah tahu peristiwa ini. Saat Yesus di atas kayu salib, Yesus tetap mengasihi semua orang. Di dalam Lukas 23 saat peristiwa Yesus disalibkan, Yesus bilang apa? Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Tapi setelah Yesus berkata itu di atas kayu salib, bayangin, dalam penderitaan udah dipaku tangannya, kakinya, sudah pakai mahkota, sakit banget loh, tapi dia bisa bilang tetap kasih, Bapa ampunilah mereka. Tapi apa yang dilakukan orang-orang di situ? Yang pertama, para kepala pasukan mengolok-olok dia, mengejek-ngejek dia. Bahkan sampai Tuhan Yesus sudah diolok-olok, diejek, dikasih anggur asam. Padahal Yesus di kayu salib aja bilang ampun. Dan belum selesai sampai di situ, penjahat yang di sebelahnya yang tidak percaya Yesus, dia malah bilang apa? Dia menghujat Yesus. Dia bilang, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami, kata dia. Ya ampun, Yesus sudah berkata-kata ampunilah. Sekarang misalkan Bapak Ibu ya, saya baru mengalami Sabtu kemarin ya, saat mobil saya disenggol orang. Tapi orang itu malah nyalain saya. Saya bilang saya punya dashcam, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak yang nyenggol, Bapak yang mepet-mepet ke kanan, saya nggak ke kiri, saya dituduhnya saya zigzag. Dia berdebat, dia marah. Dan akhirnya apa? Dia bilang, ya udah Pak, saya yang minta maaf. Dia minta maaf. Saya sebagai orang Kristen, saya juga nggak mau kalah. Saya juga minta maaf, Pak. Karena dia sudah. Masa kalau dia udah minta maaf, kita mau maki-maki dia lagi? Kita mau pukul dia kan nggak mungkin. Kalau orang sudah minta maaf, apalagi dia mengaku dirinya yang salah karena saya punya dashcam, dia tidak. Tugas kita kan juga harus jangan kita kadang-kadang melihat peristiwa Yesus, kita seperti kepala pasukan, ngejek-ngejek dia, ngolok-ngolok dia, bahkan kita kasih anggur asam sama Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita juga seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah. Kasih Allah terbukti, jelas, nyata. Sekarang mau nggak kita? Yang nyata itu kita bagikan kepada orang. Saya percaya GBI Shalom 3 Tuhan tempatkan di sini, pasti ada maksud Tuhan. Saya tahu perjuangan Pak Guntur dan jemaat. Cari tempat susah, di mana-mana dilarang warga. Tapi sekarang ada tempat yang nyaman, amin. Nyaman ya? Walaupun Pak Guntur bilang selamat datang di gubuk kami. Gubuk kok harganya MM-an banget. Gubuk mana ada harga MM-an banget. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak lihat jumlahnya, tapi Tuhan lihat iman. Saat Yesus datang ke dunia menjemput kita orang percaya, apa yang Yesus lihat sih sebenarnya? Masih adakah iman di bumi? Kalau kita saling mengasihi, itu kita menunjukkan iman kita kepada Yesus yang kasihnya jelas tak terhingga, kasihnya nyata, kasihnya ilahi, jelas terbukti. Yang terakhir, yang ketiga, ya, yang terakhir biasanya udah senyum-senyum. 1 Yohanes 4 ayat 10, yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 10, firman Tuhan berkata, inilah kasih itu.
Tadi kita dikasih tahu Allah adalah kasih. Sekarang ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang ketiga, kenapa kasihnya yang tak terhingga? Karena kasihnya besar dan sempurna. Ayat 10 ditujukan, dikatakan bahwa yang diutus itu adalah anaknya. Anaknya, perhatikan. Siapa sih yang mau memberikan anaknya bagi orang lain? Gak ada. Gak ada. Hanya orang-orang yang sangat-sangat jahat yang tidak tahu kasih saja, yang rela memberikan anaknya sendiri buat orang lain. Tapi Allah, kasihnya besar, kasihnya sempurna, anaknya yang tunggal diberikan. Ya. Kalau belum punya anak sih masih mungkin mengesampingkan kalimat ini. Tapi kalau udah punya anak, rasanya luar biasa. Ya, maupun dia cerewet, dia nggak bisa diem saat gereja berisik, tetap kata Tuhan, barang siapa menjadi seperti anak kecil ini, engkau akan memperoleh kerajaan surga. Ya, kadang-kadang di gereja kami hening, tapi kadang-kadang berisik. Dan yang bikin berisik anak pendeta jemaat oleh para pendeta berisik banget biasa. Tapi ya puji Tuhan, ini Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai wujud kasihnya yang besar, kasihnya yang sempurna. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih. Yohanes 15 ayat 13, ini ayat favorit saya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Siapa yang mau ngasih nyawanya? Suami istri, belum tentu suaminya rela berkorban demi istrinya. Belum tentu istri juga rela berkorban demi suami. Belum tentu. Pasti pikir-pikir dahulu. Tapi Allah, Yesus diberikan karena kasihnya Allah besar, kasihnya Allah sempurna. Makanya ada lagu muda-mudi bilang kasih yang sempurna luar biasa. Kasih Allah luar biasa. Makanya disebut kasih yang tidak terhingga. Karena dia kasihnya besar, kasihnya sempurna. Yesus kasihnya sempurna dalam wujud kasih Allah. Kenapa? Karena Yesus 100% manusia. Tahu Yesus 100% manusia kan? Dia bisa haus? Bisa. Yohanes 4 dia haus, minta air minum sama perempuan Samaria. Yohanes 11, Yesus menangis. Dalam peristiwa dia menenangkan badai dan juga ombak, Yesus saat itu lagi tidur di gurita. Yesus tidur. Padahal bahasa Jawa bilang Gusti orang. Yesus tidur. Orang kayak gitu. Dia juga manusia 100%, tapi dia juga 100% Allah. Bahkan Alkitab bilang tidak ada dosa dalam diri. Justru kita yang berdosa. Karena Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sempurna. Kasih kita gak sempurna. Jangan bilang kayak lagunya Andrea The Backbone ya. Sempurna. Kita kasihnya mikir-mikir ya. Tapi kasih Allah itu wujudnya sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kurang sempurna apa Bapak Ibu? Kasih dalam Alkitab, kasih kita beda sama orang dunia. Ya. Kasih orang dunia, lu baik buat lu jahat. Gimana kalau ada orang lain jahat kita? Lu jahat, gue bisa lebih jahat daripada lu. Pakai backsong sinetron ya. Tapi Alkitab bilang apa? Kasihilah musuh. Itu kan ayat, Pak. Kalau saya naik motor didahului orang emosi juga, Pak. Alasannya biasanya jemaat bilang karena kita masih hidup masih ada kedah. Tapi saya selalu suka dulu Pak Tom ngajarin saya. You makhluk surgawi. Masa sih saya makhluk surgawi, Pak? You ada Roh Kudus? Ada. Roh Kudus dari mana? Dari Allah. Allah di mana? Di sorga. Berarti kita makhluk surgawi. Jangan cepat panasan, anak muda sekarang. Ya, makanan pedas dibilang mau meninggal, gue makan apa itu? Ya. Kasihnya sempurna.
Kasihi musuh, berdoalah untuk orang yang menganiaya. Siapa yang bisa melakukan itu? Malaikat mana yang bisa melakukan itu? Lucifer aja karena kesombongannya kan, dia jadi iblis. Tadinya malaikat. Tapi firman Allah konsep kasihnya luar biasa. Tugas kita, kasih Yesus sudah ditunjukkan nyata, besar, ilahi, sempurna. Sekarang tugas kita wujudkan kasih itu. Kasih Yesus itu kepada sesama kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu mengajarkan jemaat saya, tugas kita, mau orang jahatnya kayak apa? Tugas kita satu, kasihi dia. Ada jemaat yang gak setia, ada jemaat yang nakal, ada jemaat yang kabur dari gereja, ada yang jemaat nikah sama orang yang gak percaya. Tugas kita, doakan mereka. Jangan benci mereka. Jangan sebagai hamba Tuhan bilang, oh dia gak benar, udah benci aja. Jangan. Doakan dia, kasihi dia, dan percaya. Kalau Tuhan mau merubah hatinya, dia pasti kembali kok. Waktu saya mulai pelayanan, biasanya ayah saya melayani jemaat sekitar 200 orang kalau sekolah minggu dan penumpang. Waktu saya pegang pelayanan, jemaat yang sisa hanya 60 orang. Sedih sekali. Ibu saya menangis. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, seberapapun yang Tuhan percayakan buat saya, tugas saya mengasihi domba-dombanya Tuhan. Walaupun mereka kadang-kadang menentang, saya lebih muda, yang saya layani maaf seusia bapak-bapak semua. Yang kalau secara orang Medan ya, saya juga suka khotbah di Arisan Siregar, itu istri saya orang Batak. Ya, saya suka khotbah. Saya dianggap apa? Ya lu anak kecil. Lu dulu kan ya masih kecil, gue lebih gede, gue banyak pengalaman. Biasanya maaf, saya bukan menjelekan suku Batak, tapi biasanya kalau yang khotbah lebih muda nggak dianggap omongannya. Ditambah saya belum punya anak cowok, dibilangnya si Jawa itu. Si Jawa. Padahal nama saya Abednego, dibilang si Jawa. Gak dianggap. Tapi tugas saya apa? Kasih dia. Kasih, didoakan. Jangan sampai mereka ke gereja, tapi ternyata mereka tidak menerima kasih Allah. Mereka tidak punya hidup kekal di. Mari bagikan kasih yang besar. Mari bagikan kasih yang sempurna. 3 hal kita sudah dengar secara singkat saja, ya, sudah dengar. Kasih Allah, kasih yang tidak apa buktinya? Kasihnya ilahi. Karena Allah adalah kasih. Yang kedua, kasihnya nyata, jelas, terbukti. Anaknya yang tunggal dia diutus ke tengah-tengah dunia. Jelas, terbukti, telah diutus. Yang ketiga, kasihnya besar dan sempurna. Kurang apa lagi? Kita yang kurang-kurang terus mintanya berkat-berkat terus. Datang Natal di sini nanti dapat berkat. Datang Natal di sini pasti nanti jadi sembuh. Yang paling penting sembuh rohani dulu. Fisik sembuh, tapi hidup kekal nggak punya, tetap akan binasa. Saya akhiri dengan satu kisah dari seorang psikolog. Slide terakhir. Ada seorang psikolog satu lagi, namanya Gary Chapman. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca bukunya atau enggak. Dia bicara tentang bahasa kasih. Kalau kita lihat bahasa kasih itu ada 5. Gary Chapman bilang. Yang pertama physical touch. Tahu? Ini biasanya orang tua sama anak. Biasanya suka apa? Ngelus, lu jangan orang lain ya. Aja itu. Physical touch itu bahasa kasih. Yang kedua, words of affirmation. Kata-kata yang menyemangati. Ini banyak gereja-gereja pakai kata-kata ini. Oh, Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang tadinya jadi ekor pasti akan jadi ke. Amin. Kabur langsung semua. Yang sakit pasti jadi. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Di dalam Alkitab Tuhan kasih kata-kata afirmasi. Apa? Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hati. Ada kan? Tuhan udah kasih. Sentuhan, physical touch, Tuhan jelas kasih. Ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan mengasihi kita. Ada physical touch, ada word of affirmation, ada apa? Quality time. Kasih Tuhan berkualitas banget. Kemanapun kita pergi, percaya nggak? Allah kita Allah Immanuel yang selalu menyertai
kita. Percaya nggak Allah ada di tengah-tengah kita? Kualitas waktu. Kadang kita yang lari dari hadirat Allah. Ya. Jam doa adalah kebaktian paling sepi di seluruh gereja. Padahal itu jam yang paling berkualitas harusnya. Masuk takut semua ya Pak. Saya bilang kebaktian yang paling penting bukan minggu pagi. Kebaktian paling penting adalah kebaktian di mana kita tidak hadir. Itu paling penting. Mau alasan apapun, saya bilang. Kalau kerja hujan-hujan banjir, pasti tetap macet-macet pun diterjang. Tapi kalau ke gereja hujan banjir, Pak WA Pak Gus itu ramai. Betul? Kita nggak kualitas kan? Tapi Tuhan sudah berikan waktunya berkualitas. Apalagi giving. Tahu giving? Pemberi. Apa yang Allah belum berikan? Keselamatan udah? Pengampunan dosa sudah? Apalagi Bapak Ibu sekarang masih bisa nafas? Itu penting loh. Kalau kita masuk ruang ICU, nafas itu harus bayar loh. Mahal loh. Tapi sekarang giliran kita nafas, kita sia-siakan itu kan. Anak muda paling males itu mager, nafas sambil. Terus kadang ngomongnya mabar begini. Tuhan udah berikan semua, tapi kita kadang nggak mau berikan buat Tuhan. Persembahan aja. Sebagian kecil persembahan itu belum apa-apa. Persepuluhan baru 90-nya. Tapi Tuhan udah berikan bahasa kasih loh. Ini bukan menurut Gary Chapman aja, tapi Alkitab sudah mengatakan itu yang terakhir apa? Act of service. Ingat, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan Yesus datang untuk melayani. Saya berdoa semoga setelah ini ada Tuhan kirim orang yang bisa main musik dan kita. Amin. Pendetanya sendiri capek. Alam kudus mau nyalain pusing. Berdoa Bapak Ibu. Saya juga berdoa bukan mentang-mentang kalau Pak Abed pemusiknya banyak, bukan begitu. Tuhan kirim. Ada Tuhan yang kirim apa? Jago multimedia, Tuhan kirim. Ada orang yang bisa memfoto, memvideo profesional, Tuhan kirim. Ada orang yang tahu tentang keamanan, security, tentang CCTV dan sebagainya, Tuhan kirim. Semuanya Tuhan kirim. Ada yang bisa masak, Tuhan kirim. Ada juga yang bisa makan, Tuhan kirim. Kalau bisa masak nggak bisa makan, repot. Kami mau retret. Ada ibu-ibu yang masak, udah siap. Bapak-bapak siapnya untuk makan. Jadi saling melengkapi. Kan repot kalau ada yang masak nggak ada yang makan, akhirnya makanannya dibuang, bahaya. Act of service. 5 bahasa kasih yang Gary Chapman ini katakan. Allah sudah membuktikan lewat kasihnya yang kata dia. Kasihnya di dalam Tuhan dan Yesus. Sekarang bagaimana kita? Sudahkah menerima kasih yang tak terhingga itu? Sudahkah menerima kasih yang benar-benar dari Allah adalah kasih? Atau kasih kita masih kasih berharap pada manusia? Sudahkah menerima kasih yang nyata dan jelas terbukti? Dan yang ketiga, sudahkah menerima kasih yang besar dan sempurna? Kalau belum, momen Natal ini momen yang baik. Kita pulang dari tempat ini, jangan sampai kan udah tahu. Kasih Allah Yohanes 3:16 udah hafal dari segini udah hafal. Pertanyaannya bukan hafal, terima, dilakukan. Saya akhiri dengan satu video, boleh ditampilkan. Karena kasih Allah, harusnya kita sadar yang tak terhingga itu kita diampuni. Boleh dimatikan. Bisa, sambil di play. You look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique, and I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex, and every day I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me.
You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you are slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. So many sins, and they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Syukur ya, Tuhan kita sangat mengasihi kita dengan kasih yang tidak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami. Dan firman-Mu juga menjadi berkat agar iman kami sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang tak terhingga. Kasih Allah yang sekali lagi, kasih Allah yang nyata terbukti, kasih Allah yang besar dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat GBI Shalom 3, Bapak Pendeta Guntur, terus Tuhan kiranya pelihara. Kami berdoa pelayanan di sini boleh terus maju dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Bahkan tempat ini, lingkungan di sini boleh mendengar nama Kristus Yesus lewat pelayanan di GBI Shalom 3 Karangtengah. Tuhan berkati para jemaat semua dalam pergumulan, masalah, kerinduan. Tambah-tambahkan kesetiaan, ketaatan, ketekunan, hikmat dalam kami semua mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah momen Natal ini tidak sia-sia saja rutinitas kami rayakan, tetapi sungguh-sungguh sore ini kami merenungkan, kami memahami, dan kami juga bertekad pulang dari tempat ini membagikan kasih Allah yang tak terhingga itu kepada semua orang, terkhusus mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah, berdoa, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni dosa kesalahan kami. Kami terima firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.